haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Yang saya hormati para hadirin sekalian, majelis zikir dan kajian pagi hari ini, zikir surat Al-Waqiah, dilanjut dengan kajian kitab fikih, Fiqhus Shaum, fikih yang membahas khusus tentang puasa. Kita lanjut materi yang kemarin. Bismillah. Berkaitan dengan orang hamil dan orang yang sedang menyusui bayinya kala tidak berpuasa. Apa hukumnya dan apa pula konsekuensinya? Bismillahirrahmanirrahim. Wal hamilu wal murdi'u in khafata ala anfusihima dararan bisihhatihima falahuma al-fitru. Wal hamilu, dan orang yang sedang hamil, wal murdi'u, dan pula orang yang sedang menyusui, in khafata, ketika ia khawatir, ketika ia takut, ala anfusihima, terhadap keselamatan dirinya, doror, terhadap dirinya adanya bahaya, gitu ya. Saya ulangi. Dan orang hamil, begitu pula orang yang sedang menyusui, ketika keduanya khawatir terhadap dirinya akan bahaya yang timbul bisihhatihima, dengan keabsahan kedua orang tersebut dalam melaksanakan puasa, falahuma al-fitru, maka keduanya boleh untuk tidak berpuasa. Ini ketika ada ibu hamil dan ibu yang sedang masa menyusui anaknya, tapi dia kalau berpuasa khawatir terjadi apa-apa, terjadi adanya bahaya yang akan timbul kala ia berpuasa, maka boleh bagi keduanya untuk tidak berpuasa. Tapi ada konsekuensinya tentunya. Wa alaihima al-qadha'u. Namun bagi keduanya, bagi ibu hamil dan ibu yang masa menyusui bayinya, wajib mengqadha' dunal kafarati, tidak wajib membayar kafarat berupa fidyah. Jadi kalau takutnya itu terhadap keselamatan diri ibu yang sedang hamil dan sedang menyusui, itu boleh, pertama boleh untuk tidak berpuasa. Yang kedua, konsekuensi dari dia tidak berpuasa, maka diqadha, puasanya diqadha tanpa membayar kafarat berupa fidyah. Ini wabihi qala aktsaru ahlil ilmi, dan ini apa yang telah, dan dengan ini kebanyakan pakar ilmu gitu kan, ahli ilmu, para ahli itu berpendapat demikian. Li'annahuma, alasannya bagaimana? Alasannya apa? Li'annahuma, karena keduanya itu disetarakan dengan keadaan orang yang sakit atau diberlakukan layaknya orang sakit, bimanzilatil maridi al-khaifi, yang khawatir atau yang takut, ala nafsihi, terhadap dirinya. Jadi orang yang menyusui, saya ulangi lagi, yang hamil dan sedang menyusui kok dia khawatir terhadap keselamatan dirinya, maka boleh untuk tidak berpuasa dan harus atau wajib mengqadha di lain hari, di selain waktu Ramadan, tanpa membayar kafarat berupa fidyah. Fidyah yang sudah saya sampaikan kemarin ketentuannya, 1 mud atau setara 6 ons dari 1 hari yang ia tinggal untuk tidak mengerjakan puasa. Nah ini menurut pendapat kebanyakan ahli ilmi atau para ulama gitu. Alasan orang yang menyusui dan hamil tadi yang khawatir terhadap keselamatan dirinya ini disamakan atau disetarakan
terhadap orang yang sedang sakit yang khawatir terhadap keselamatan dirinya kalau lanjut untuk berpuasa. Namun ini ada perincian selanjutnya. Tadi kan khawatir terhadap keselamatan dirinya. Kalau khawatir terhadap keselamatan bayinya, bayi yang sedang ia kandung, bayi yang sedang ia susui, bagaimana? Ini tentunya berbeda konsekuensi hukumnya. Wa in khafata ala waladaihima bisukutil janini fil hamili wa qillatil labani fil murdi'i aftarota. Dan apabila kedua orang tersebut, orang yang sedang hamil dan sedang menyusui, itu khawatir terhadap keselamatan bayinya. Apa-apa aku mah. Bisukutil janini. Menyusui puasa apa-apa mulai. Dengan contoh semisal kalau ia berpuasa, lanjut berpuasa, khawatir keguguran, kandungannya lemah, asupan gizinya kan terbatas, khawatir akan keguguran janinnya, fil hamili, bagi orang yang sedang hamil. Wakil latil labani, dan bagi orang yang masa menyusui, kalau ia lanjut untuk berpuasa, khawatir nanti produksi air asinya atau produksi asinya itu sedikit fil murdi'i. Ini tentunya bagi orang yang sedang menyusui. Maka boleh pula untuk tidak berpuasa, ya. Ini sama-sama boleh untuk tidak berpuasa. Tapi konsekuensinya berbeda antara yang khawatir terhadap keselamatan si ibunya itu sendiri, dirinya sendiri, atau dan keselamatan dirinya. Ini konsekuensinya berbeda. Bukan pagi-pagi. Pengambilan dalilnya lil itu baru ke botol. Berdasarkan hadis yang telah lalu keterangannya. Namun konsekuensinya wa alaihima al-qada'u, dan bagi ibu yang sedang hamil dan menyusui yang khawatir terhadap keselamatan bayinya dan janinnya, selain qada, ia wajib pula wal kafaratu, yakni membayar kafarah. Kafarah itu ya itu apa namanya? Pengganti gitu ya. Pengganti atau pelebur dari apa yang sudah ia kerjakan dari tidak mengerjakan puasa sebab ia khawatir terhadap keselamatan janin dan bayi yang sedang ia susui. Berupa apa? Wahya it'amu miskinin an kulli yaumin liqaulihi ta'ala. Jadi berupa memberi makan kepada orang miskin dari setiap hari yang ia tinggalkan untuk tidak berpuasa. Ia tinggalkan dari berpuasa, gitu. Liqaulihi ta'ala, dalilnya dari firman Allah Ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, surat Al-Baqarah ke 184. Dan bagi orang yang bermampu untuk mengerjakan puasa, tapi kok tidak mengerjakan puasa, semisal tadi ya, ibu hamil dan ibu yang sedang menyusui itu pada dasarnya itu kuat untuk mengerjakan puasa, namun khawatir terhadap keselamatan bayi yang dikandung atau bayi yang sedang ia susui, maka fadiyatun, wajib membayar diat, di kafaroh yang berupa diat. Ya Allah kok diat. Kafarat yang berupa fidyah, maaf, fidyatun tu'amu miskin, wajib membayar fidyah berupa memberi makan orang miskin. Yaitu qala Ibnu Abbasin, Ibnu Abbas berpendapat, nusikhat hadhil ayatu wa baqiyat ar-rukhsatu lisyakhil kabiri wal ajuzi wal hamili wal murdi'i in khafata ala waladaihima. Ayat ini itu sudah dinasakh, ya. Ayat ini itu sudah disalin atau statusnya mansukh sebenarnya. Namun wa baqiyat ar-rukhsatu, hukumnya masih berlaku. Meskipun ayat ini statusnya mansukh itu ya disalin dengan ayat yang lain. Namun ini rukhsah atau dispensasi untuk tidak melakukan berpuasa
hukumnya tetap bagi siapa? Lisyaikhi al-kabiri, bagi orang yang manula, seperti yang sudah saya terangkan kemarin, bagi orang yang manula, yang sekira ia memang tidak mampu untuk mengerjakan puasa. Wal ajuzi, dan orang yang sama ini ajuzi, ini orang yang lemah, sangat lemah. Ajuz, segatnya segat isim fa'il yang terkategorikan amsilah mubalag iya amsilah mubalag yang benar-benar lemah kan. Walhamili, dan ibu yang sedang hamil, wal murdi'i, dan ibu yang sedang menyusui. Nah, ini hukumnya hukum dispensasi untuk tidak mengerjakan puasa itu boleh bagi keempat orang ini. In khafata, tentunya keduanya baik dari ibu hamil dan ibu yang sedang menyusui itu khawatir terhadap keselamatan bayinya. Aftorota wa at'amata, maka boleh untuk tidak berpuasa. Wa at'amata ya. Ya benar. Dan wajib memberi makan kepada orang miskin berupa dalam rangka fidyah atau kafarah. An kulli yaumin miskinan, dari setiap hari itu berupa 1 mud, kurang lebih takaran 6 ons kepada orang miskin. Qala an-Nawawi rawahu Abu Dawudin bi isnadin hasanin. Imam Nawawi berpendapat bahwasanya Abu Dawud dengan sanad yang hasan kualitasnya ini telah meriwayatkan hadis di atas. Qala al-Khattabi, Imam Khattabi berpendapat wa innama lazimahuma al-it'amu ma'al qada'i li'annahuma yuftirani min ajli ghairihima syafaqatan 'alal waladi. Syafaqatan 'alal waladi. Kenapa qada gitu kan? Qada beserta memberi makan kepada orang miskin dalam rangka bentuk fidyah atau kafarat itu diwajibkan bagi keduanya, bagi ibu yang hamil dan menyusui, gitu kan, yang khawatir terhadap keselamatan anaknya, bukan khawatir terhadap keselamatan dirinya. Alasannya apa? Kata Imam Khattabi, li'annahuma yuftirani min ajli ghairihima, karena motif dia tidak berpuasa itu dikarenakan selain dirinya sendiri, selain khawatir terhadap keselamatan dirinya, alias dia khawatir terhadap calon bayinya dan bayi yang sedang ia susui. Itulah penyebab si ibu hamil dan yang menyusui tadi qada plus membayar fidyah. Syafaqatan 'alal waladi, karena merasa itu ya, syafaqah itu ya kasihan atau iya benar, kasihan terhadap anaknya kalau ia lanjut mengerjakan puasa, khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti keguguran, produksi ASI-nya sedikit sehingga bayinya asupan gizinya juga terbatas, sehingga tumbuhnya nanti pertumbuhan bayinya ini tidak normal. Semisal wa ibqa ya Allah min ajli ghairi ma syafaqatan 'alal wadi wa ibqa'in 'alaihi syafaqatan 'alal wadi wa ibqa'in 'alaihi. Wallahu a'lam. Wa idza kana asy-syaikhu yajibu 'alaihi al-it'amu. Dan bagi orang yang tua, yang renta, wajib pula membayar fidyah berupa memberi makan orang miskin. Wa huwa innama rakhisalahu. Itu merupakan dispensasi bagi orang
yang memang benar-benar sudah manula, yang sekira tidak kuat mengerjakan puasa. Termasuk rukhsah baginya. Rukhsah ya dispensasi dalam ibadah, keringanan di dalam pengerjaan ibadah. Fil iftari, di dalam ia tidak berpuasa, kebolehan di dalam kebolehan ia tidak berpuasa. Min ajli nafsihi, sebab khawatir terhadap dirinya. Kalau orang yang sudah tua tadi beda berlakuan sama orang hamil dan ibu menyusui. Faqat ungkila annaman tarakhasa fihi min ajli ghairihi aula bil it'ami. Nah, ini bisa itu ya, diambil secara logika. Faqat ungkila annaman tarakhasa, bahwasanya orang yang mengambil rukhsah, mengambil dispensasi atau keringanan pelaksanaan ibadah berupa tidak berpuasanya, sebab dia seperti tadi ya, seperti yang sudah sangat tua, ibu hamil, dan ibu yang sedang menyusui, min ajli ghairihi, tapi motif dia tidak berpuasa karena orang lain, atau selain khawatir terhadap dirinya, keselamatan dirinya, maka aula bil it'ami, maka ini lebih utama atau lebih pas membayar fidyah berupa it'am, berupa memberi makan kepada orang miskin an kulli yaumin muddan, di setiap hari satu mud, tinggal kalikan harinya gitu kan, berapa hari ia tidak mengerjakan puasa. Misal 3 hari berarti wajib 3 mud dan seterusnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah para hadirin sedikit yang saya bisa uraikan, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat. Konklusinya atau khulasahnya, kesimpulannya, ini berkaitan tentang hukum apa tadi? Ibu yang sedang hamil dan masa menyusui bayinya. Ini ada 2 perincian. Kalau ia khawatir berpuasa, khawatir terhadap keselamatan dirinya, ya, bukan keselamatan bayinya, maka tentunya boleh untuk tidak berpuasa. Dan tidak ada kewajiban untuk membayar kafaroh berupa fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Gitu kan? Karena apa? Menurut para ulama, kebanyakan para ulama, ini disamakan orang yang sakit al-khaifi al-nafsihi ala nafsihi. Orang sakit yang khawatir terhadap keselamatan dirinya. Namun, kalau ia bagi ibu hamil dan sedang menyusui, ini tidak berpuasa, motifnya khawatir terhadap keselamatan bayinya. Semisal khawatir nanti keguguran, khawatir produksi ASI-nya itu terbatas atau sedikit, maka tentunya boleh ia untuk tidak berpuasa, namun wajib pula membayar kafarah berupa fidyah, memberi makan kepada orang miskin, seperti itu. Nah, besok kajiannya tentang hukum orang yang sedang bepergian, ya, sedang bepergian atau musafir, boleh tidaknya untuk maksudnya bagi musafir itu boleh ya, boleh untuk tidak berpuasa. Tentunya ada syarat-syaratnya, nggak sekedar bepergian saja, berkaitan dengan jarak, tujuan ia bepergian, dan lain sebagainya. Insya Allah akan saya uraikan di pertemuan yang akan datang, dalam artian besok, seperti itu. Hadanallahu wa'iyyakum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya akhiri Bu ya, Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Afwan, sama-sama.
Semoga tetap istiqomah dzikir dan kajiannya. Amin, amin. Terima kasih Pak Ustadz. Amin, amin. Sama-sama. Tetap semangat, berkhusnudzon kepada Allah, Bu ya, bersyukur. Amin. Bismillah.